Ya, teman-teman, kita akan jawab komentar sekaligus untuk membahas emiten. Teman-teman, kebetulan ada beritanya teman-teman ya, dari Satria Negara 1854 sama Rian Mahendra ya 1957 ya. Kalau dari Satria bilangnya yo kemarin sadis di Nobu katanya. Oke, kita lihat cek ya. Terus ini nitip Nobu banyak worker pro yang sangkut katanya. Senin cocok buat buy enggak? Nah, itu saya teman-teman saya bilang teman-teman ya, saya itu kalau mau naik besok atau tidak, saya cenderung memperhatikan batas kenaikan sama batas penurunannya aja teman-teman. Soal gonjang-ganjing di situnya biarkan bandar yang bergejolak, tapi untuk tanda-tanda kenaikan ataupun tanda-tanda penurunnya mungkin nanti akan saya kasih tahu gitu teman-teman ya. Di mana batas penurunnya, di batas kenaikannya gitu. Nanti teman-teman tinggal berpikir aja bagaimana besok teman-teman ya. Karena saya ingat teman-teman, besok itu masih dalam goib teman-teman. Goib itu masih dalam konfirmasi ketidaktahuan teman-teman, karena masih rahasia kan besok itu, kita aja besok tidak akan pernah tahu gitu kan. Nah, berangkat dari situ teman-teman, biarkan emiten itu besok naik ataupun tidak teman-teman ya. Yang tahu itu bandar sama Tuhan aja yang tahu gitu besok naik atau tidak ya. Saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman, ini loh batas kenaikannya, ini loh batas kebawahannya. Nanti ketika naik teman-teman mau melakukan apa, take profit atau apa gitu kan, atau malah dibiarkan kan untuk investasi, ataupun nanti teman-teman kalau yang ke bawahnya, oh harus melakukan average ataupun saya akan biarkan gitu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, karena mungkin penurunnya hanya sedikit aja, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar, terima kasih semuanya untuk nge-like, nge-share ataupun memberikan subscribe, dan mendoakan juga terima kasih yang telah memberikan support, yang juga terima kasih ya. Nah teman-teman, untuk Nobu 2 hari yang lalu keluar berita ini teman-teman nih ya, tanggal 31 Januari kemarin beritanya itu tanggal 31 Januari tahun 2025 jam 18.55, berarti ini kalau yang di Bloomberg itu Bloomberg itu keluarnya setelah Jumat malam, berarti ya Jumat malam baru keluar ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi lukisan market makernya ya. Judulnya itu Hanway Life akan akuisisi 40% saham Bank Nasional Nobu ya, atau Nobu di sini ya. Nah, kita baca sedikit teman-teman ya. Perusahaan asuransi asal Korea Selatan Hauha Life Insurance ya Ltd berencana mengakuisisi 40% saham PT Bank Nobu Nasional Nobu ya, dari sejumlah pemegang saham. Ingat, dari sejumlah pemegang saham ya. Nah, berdasarkan ringkasan prospektus yang dipublikasikan Jumat, Hanwa ya. Bahasa Inggris saya kurang baik teman-teman. Berencana mengambil alih 2,99 miliar saham atau setara 40% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Nobu ya. Adapun pemegang saham yang menjadi target akuisisi antara lain, nah ini nih targetnya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini teman-teman ya. Yang ke situ dulu deh, ke profil dulu. Karena ini emiten yang sudah lama teman-teman ya. Nah, ada Putra Mulia Indonesia sebagai pengendali 23%, Star Pacific 13%, masyarakat 11% sedikit ya. Ada Prima Cakrawala 10%,6, ada MNC Land, ada Matahari Department Store, Inti Anugrah Pratama, ini MPPA ya. Ini MNC ya. Terus ada Inti Anugrah Pratama ya 8. Nah, nanti itu yang mau diambil alih itu antara yang 1, 2, 3, 4, 5, nah 6 pemegang saham yang tertulis di sini di profil ya teman-teman ya. Nah, ini juga sudah mulai diakuisisi juga kan, ini sama Nomura kan, sama OCBC gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga dari segi insidernya, nah sudah mulai istilahnya mulai ada yang ngambil, ada yang ngejual, ada yang ngambil ya teman-teman ya. MNC sudah ngebeli kemarin tahun 2024 dia sudah ngebeli 10 sahamnya ya, 10% sahamnya dari Prima Cakrawala. Ini kalau ada rencana MNC itu kan mau ngambil semacam apa ya, bergabung lah gitu, istilahnya perusahaan yang bergabung secara sukarela. Cuman belum ada kepastian teman-teman. Teman-teman silahkan baca bahwa
mau bergabung antara Nobu sama MNC, cuman belum ada kepastian. Jadi ini keburu keluarlah berita ini. Di dalam pengumuman rencana pengambil alihan Nobu dari grup Lipo ini juga akan mempertimbangkan kreditur, karyawan, dan kepentingan umum dan persaingan usaha ya. Sudah dipikirkan lah ya. Nanti kejadiannya itu, namun proses ini juga masih harus melalui rapat umum pemegang saham yang dijadwalkan tanggal 25 Maret, artinya masih ada sekitar 2 bulan lagi ya. Setelah mendapat restu dari pemegang saham, Hanwha Life dan Nobu juga perlu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 27 Maret, jika semua tahapan berjalan lancar, akuisisi ini diperkirakan rampung pada 16 sampai 23 April. Jadi tidak mudah itu, teman. Tidak semudah itu, harus ada proses ya. Sebelumnya Hanwha Life ini telah mengakuisisi PT Lipo General Insurance yang merupakan bagian dari Lipo. Jadi Lipo sudah mulai diakuisisi kembali ya. Berarti ini grup Lipo juga yang diakui sama Hanwha ini ya. Yang kemarin itu ada LP Gigi ya. Saya ini Hanwha Life tercatat sebagai pemegang saham pengadaan Lipo Insurance dengan kepemilikan 59% saham ya kalau di sini nih. Kita kembali ke Nobu teman-teman. Jadi Nobu ini nanti tanggal 25 ada RUPS LB ya, luar biasa. Terus nanti mungkin kalau tidak ada halangan dan rintangan itu sekitar tanggal 16 sampai 23 April menjadi perkiraan Nobu untuk melakukan transaksinya ya. Ini kemarin juga ada berita bahwa si Nobu ini sebenarnya mau sukarela dengan MNC, makanya MNC ini melalui mana nih MNC ini? Melalui ini nih. Sudah mulai akuisisi kan, sudah mulai mengambil alih sahamnya kan di sini nih. Nah, MNC lain itu sudah mengambil 10%-nya gitu kan. Kalau sekarang berapa persen si MNC nih? MNC-nya berapa persen? Baru 9,99%, ini masih 10%-an teman-teman ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ternyata kita lihat di lukisan market maker, teman-teman. Ini kan baru ada beritanya aja ya, baru ada beritanya aja nih. Nah, sekalian update aja ya. Nah, dari teman kita diinformasikan bahwa si YU kemarin parah katanya kan di sini nih. Nah, YU kemarin sadis katanya ya. Sesadis apa, Bro? Tapi di sini juga diinformasikan sama teman-teman kita. Bagus teman-teman. Seperti inilah yang ingin saya harapkan teman-teman, memberikan informasi-informasi yang kita cek kebenarannya gitu teman-teman ya. YU apakah betul kemarin sadis? Kita lihat di sini di broker summary-nya. Apakah betul sadis dia itu menjualnya gitu ya. Dan bandar detektornya ternyata masih lemot. Kita domestik dan betul CU benar sadis gitu kan, ngebuang sahamnya 34,6 miliar rupiah ya. Sebanyak 546 ribu lot dilempar. Siapa yang nerima nih? Yang nerima teman-teman ya. Ini CP, YP, XL, PD, DR, YJ untuk lokalnya. CP mungkin oke lah, dia bagian daripada bandarnya juga. YP oke lah gitu. Cuma kalau SL, PD mungkin sama DR ini juga kurang. Mungkin kalau si CP oke lah gitu teman-teman, kalau sama si YP ya. Ini terus ada MG juga masuk, CC juga masuk. Nah ini jadi siapa yang ngelempar, siapa yang nerima, artinya mereka ngelempar itu sudah siap ya teman-teman ya. Ketika si YU ngelempar barangnya, bread gitu kan, si bandar lokal sudah siap ada penampungnya. Walaupun si bandarnya sudah mulai ngebuang teman-teman, itu yang nampungnya kata teman kita yang di sini pro tuh, banyak broker pro ya, betul teman-teman. Mungkin di sini ada CP ada, DR ada, PD ada, YJ ada, GR ada ya, mungkin sama si MG juga ada gitu ya. Jadi broker-broker bagus juga yang nerimanya teman-teman, bukan hanya dari kalangan retail ya. Mungkin mau memanfaatkan berita itu ya, karena tuh penurunnya sangat tajam sekali gitu ya. Nah, kita lihat dari garis 3 selama 10 tahunan ternyata dia pernah oversold di harga 1.700-an teman-teman ya. Terus dia cenderung paling tingginya itu mungkin di angka sini teman-teman, 1.200 ya untuk 10 tahunan itu. Jadi kita ambil standarnya berarti di antara sini teman-teman. Nah, untuk 900 mungkin bisa kejemput ya. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman kalau teman-teman istilahnya pingin nunggu sampai 900 masih bisa. Karena apa? Karena kecenderungannya diangkat di angka sini. Dia kecenderungannya jualan tidak terlalu tinggi daripada harga tengahnya. Harga tengahnya kan 800. Nah, mungkin di angka 900 masih bisa lah teman-teman ya. Nah, sekarang kan sudah 550, bagaimana?
Berarti kan cenderung udah murah walaupun ada support gitu kan, ada harga terendahnya di angka 376 dan yang kedua di angka 400-an di sini ya di tahun 2023 ya. Nah, untuk saat ini bagaimana? Saat ini kan saya mau lihat dulu bid dan offernya teman-teman ya. Normal teman, bid dan offernya normal, bagus ya. Nah ini bagaimana, kemarin kan sempat naik nih sebelum udah bagus, MA10 nya udah bagus nih. Ternyata dihajar di sini ya, waktu tanggal 23 sudah dihajar. Nah seperti teman-teman, kadang-kadang secara MA itu sudah bagus ya. Tapi kalau bandar pinginnya ngejual ya jualan aja. Terus besoknya kalau pengen beli ya beli aja itu teman-teman ya. Gimana tuh teman-teman? Terus kalau pengen jual lagi jual aja gitu kan. Karena kecenderungan bandar seperti itu, keinginan mereka aja gitu. Cuma kalau gini kan ngerusak daripada tatanan lukisannya gitu. Jadi tidak indah kelihatannya kan. Di sini sudah mulai indah kan, ngikutin MA-nya ya, MA10 gitu kan. Oh MA10 masih berada ke bawah, udah di atas kereta tapi masih ke bawah ataupun harga sideways. Oh, lihat turun gitu kan. Nah, oh sini ada pelemparan di bandar Poren gitu kan. Cenderung bagus. Tapi setelah kejadian sekarang ternyata luar biasa gitu kan. Nah, oke teman-teman. Nah ini menjadi target kenaikan sebenarnya teman-teman. Per hari ini perhatikan dia tidak ada jatah untuk ke sini 900 teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di lukis sini nih ya. Ini cenderung harga berapa ini? Harga 700 kan paling tinggi di sini teman, 700 ya. Bahkan kemarin itu jadi yang tidak terdeteksi seperti ini ada yang saya bilang ini adalah bagian daripada strategi seorang bandar atau market maker teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini tidak akan kelihatan teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman lihat di lukisan market makernya kelihatan banget. Nah ini target teman-teman, udah di sini targetnya 900 pas targetnya teman-teman ya. Penurunan mana? Penurunannya gitu kan. Kan kemarin ada kita lihat, kita kecilin dulu teman-teman ya. Ini berdasarkan lukisan market maker yang bisa saya baca teman-teman ya. Teman-teman kalau mau istilah membaca silahkan aja, bebas-bebas aja teman-teman. Ini udah raih isu beberapa kali, berarti ini sudah, wah ini benar-benar ada gap ya sih. Oh gap sangat pas banget di gapnya teman-teman. Ini pas banget di gapnya. Perhatikan teman gapnya ya. Nah, maka kemarin ada gap, apakah bisa ketutup nih tahun 2000 berapa nih? Tahun 2023 ketutup gapnya dengan sempurna teman-teman. Sempurna banget ini gapnya ketutup. Gap besarnya ya. Walaupun di sini kalau kata teman kita kan udah sama shadow. Nih buktinya ketutup teman-teman ya, 551-nya ketutup. Ya, gap yang sangat besar dan juga sama kalau sudah ketutup semuanya. Nah, dia meninggalkan gap satu lagi di sini teman-teman. Nah, di 442 teman-teman ya. Nah, satu lagi mungkin kalau pingin ke supportnya mungkin di area kita gedein dikit. Pengen lihat di sini ada. Kalau digedein ketahuan di sini ada si ekor merah. Nah, di 405. Nah itulah yang saya bilang teman-teman kepada teman-teman, ini loh area penurunannya. Soal dia turun tidak turunnya itu terserah market maker gitu kan. Cuman saya sudah memberikan tahu kepada teman-teman itu cara saya melakukan trading. Jadi saya tidak melulu besok naik nih, besok turun nih. Woi, saya bukan dukun. Kalau pengen jadi dukun jadilah market maker teman-teman ya, dengan modal minimal 100 miliar lah teman-teman ya. Kalau sebagai retail kita ngikutin aja lah gitu ya. Padahal teman-teman juga kalau kemarin ngambil di sini, waduh, pasti pada cut loss. Ketika di-cut lagi kan tidak ada yang tahu teman-teman di sini akan di-up ya. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba di-up lagi gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman dari saya seperti itu ya. Nah, ini tinggal ada kalau jadi penurunan, kalau segi penurunan gitu ya. Tinggal berapa persen lagi. Kita ngambil dari yang hijaunya aja, teman-teman ya. Di sini berapa persen? 38% ya, kemungkinan bisa diturunkan, bisa teman-teman ya. Ada si bandar lokal, kita lihat aja besok si bandar lokal ini CEO masih jualan lagi enggak ya. Nah bagusnya itu ketika dia ada pemungutan, penjualan ternyata banyak istilahnya broker-broker yang suka dipakai bandar, DCP ataupun PD ataupun DR atau YJ gitu ya. Nah yang paling bagusnya itu ternyata dapat berita itu ternyata dimanfaatkan sama Poren untuk ngambil ya. Nih Poren ngambil sekitar net buy-nya itu 1,1 miliar ya. Nah salah satunya itu diambil sama HI sama CC teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat dari segitiga garis 3 artinya garis ke atas, garis tengah sama garis bawah ya.
garis tengah, sudah lepas daripada garis tengahnya ya. Sudah lepas dari garis tengahnya. Bagaimana secara MA? MA-nya belum kelihatan MA-nya teman-teman. Ini masih terkubur di dalam candle teman-teman, masih terkubur dalam candle. Cenderung dia mungkin datar teman-teman, karena kemarin habis ada kenaikan di sini langsung ada pelongsoran ya. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi si bandar foreign masuk, bandar lokal keluar, tapi bandar lokal juga ditampung. Tidak mungkin mereka, kalau tidak mungkin bandar ngelempar barang kalau tidak ada yang nerima teman-teman ya. Mau ngelihat siapa yang nerima, teman-temannya sendiri gitu, bisa jadi gitu. Cuman di sini kalau lihat jelas emang retail yang banyaknya gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini bukan dari bagian retail ya. Nah, kalau kita lihat si Nobu ini berapa harga wajarnya berapa sih gitu kan. Nah, sekalian terima kasih sayang. Oke. Dikasih bunga teman-teman sama anak saya ya. Anak saya yang satu ini romantis. Luar biasa. Nah, kita hitung deh berapa sih. Nih, berdasarkan PE ratio 15 kali. Kalau untuk standarnya 33, berarti kan setengahnya, berarti ini harga murah teman-teman ya. Walaupun sini 15 kali. Wah, ini katanya kan di atas 10 kali gitu kan. Di sini rata-ratanya itu 233, berarti kalau sekarang 15 kan setengahnya teman-teman ya. Karena kecenderungannya mereka itu dijual di PE rasionya mahal teman-teman ya. Nah, kita lihat harga wajarnya berapa sih untuk bulan ini kuarter sekarang kan, kuarter 3 nih. Kuarter 4 kan belum keluar. Hitung aja 35.22 teman-teman, 35.22 dikali 3340 teman-teman ya. 33.40. Nah, berapa tuh? Di 1179 ya. Nah, kita hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Ini harga wajarnya kan 478, harga bukunya 47841. 478.41 dikali kita butuh namanya PE rasio PBP selama 3 tahun. Kita cari ya PBP 3 tahun ya. Berapa nih PBB 3 tahun ya? Kita hilangkan dulu sebentar, kita biar tahu. Mana? Nah, berapa tuh? 1.47 teman-teman ya. Nih 1.47. Berapa harga bukunya? Nah, di 700 teman-teman ya. Jadi kalau sekalaupun istilahnya sekali 556, berarti berdasarkan rumus PBB ataupun rumus PE rasio, ini dalam posisi murah 550 teman-teman ya. Kalau soal urusan candle sama istilahnya sama itu sama isian mah ya tergantung teman-teman kan masih percaya sama yang mana, percaya sama candle, percaya sama istilahnya lukisan market maker dalam bentuk MA-nya, atau teman-teman percaya sama yang namanya harga wajar. Kalau berdasarkan harga wajar ini masih murah teman-teman ya. Kita tulis dulu di sini ya. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya hitung ya. Saya tulis di sini nih biar kelihatan. Oke. Nah, secara MA 200 ini dalam posisi downtrend. Kemarin sempat di sini ya naik ya, cuman dipaksakan duduk turun lagi. Padahal kemarin sudah bagus MA 10-nya udah di bawah candle. Tapi kalau keinginannya seperti mana begini bagaimana? Ya. Tukang hitung juga ini, waduh kok begini, gak nih begitu. Ini sudah merusak tatanan daripada lukisan market maker, teman-teman. Seorang bandar itu bisa ngerusak lukisan, teman-teman. Buktinya ini bisa kelukis. Pas keluar hari beritanya, ya langsung keluar gitu kan. Mungkin saya ya udahlah, saya keluar aja, kebetulan masih ada yang nerima karena lihat berita ini gitu kan. Tapi secara secara bandar foreign malah masuk bandar foreign ya, malah net buy sekitar 1,1 miliar gitu kan. Nah, broker juga bagus, ada CC gitu teman-teman ya. Mungkin brokernya ini bukan broker biangnya ya. Kalau broker biangnya mau ada CC, BB gitu kan, RX, BK gitu kan. Tapi sih sudah lumayan lah teman-teman, yang ngambilnya sudah lumayan. Oke teman-teman, jadi dengan berita ini tersebar gitu kan, targetnya udah paling tinggi ini aja udah teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut di area masih bisa kejemput, tenang aja lah gitu ya. Target penurunannya ada, saya punya di angka 442 ya. Mudah-mudahan sih kalau diukur dari ini kan sekitar harga 500 sekitar 20%, 25%-an ya.
50 sampai 200 itu 35%, 200 perak harga sampai ke 5.000 itu sekitar 25%. Ya, dari 5.000 sampai atas itu sekitar 20%, teman-teman. Jadi ini masih kalau dihitung 25% untuk penurunan dari harga sini aja, teman-teman. Boleh dari, kalau sini kan ARB, udah pasti ARB ini ya. 39% gitu kan ARB. Tapi di sini luar biasa. Kalau di sini kita ngitung sekitar 25%-an. Nah, udah pas 25% di sini. Harusnya ada pantulan. Kalau ngitung teman-teman 25% berarti di sini ada pantulan. Tapi kalau teman-teman ngitungnya 30% gitu ya. Nah, kita hitung dari sini aja. 30% di sini. Nah, di sini area 507, 508 dah. 508 lah teman-teman di sini ya. 508 di sini nih. Kalau ngitung 30% di sini. Tapi kalau teman-teman 20%-nya kita hitung 20% ya, kali 20% di sini nih. Berarti sudah kita apa namanya? Nah, di sini kan kita tandain aja di sini teman-teman ya. Ini kita tulis penurunan 20% ya. Nah, ini penurunan 30% teman-teman di sini ya. Penurunan 30%. Nah, oke, udah saya catat teman-teman. Nanti kalau siapa yang berarti nanti kemungkinan turunnya atau ada putar balik, bukan putar, pantulannya mungkin bisa di area 20% sama angka 30%, atau bahkan dia mau menguji PR-nya di angka 442 ya untuk penurunannya. Begitu teman-teman ya. Tapi secara harga wajar ini masih dalam posisi murah, berarti kalau harga wajar aja PR hasilnya 1100, kalau berdasarkan VBB 700 teman-teman. Nah, kalau yang hitung harga wajar berarti teman-teman nggak usah mikirin candle teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin dapat dipahami ya, karena semua PR-nya sudah terlampaui. Nah, itu teman-teman ya. Udah teman-teman segitu, gimana lagi dong? Jadi informasi dari Nobu itu semenjak ada berita yang ini teman-teman nih ya, dari Bloomberg gitu ya, Nobu akan akuisisi 40%. Nah, sekaligus saya sudah menghitung harga wajarnya. Dan teman-teman mungkin bisa, kalau yang scalping mah ya terserah teman-teman. Kalau scalping mah ya harusnya scalping mah ya mau naik mau turun ya harusnya lihat bid dan oper aja gitu kan. Nah, tapi untuk kenaikan sama penurunannya saya pikir sih kalau dia mantul di angka 20%-nya berarti hari Senin harus mantul gitu. Tapi kalau dia mau penurunan ke angka 30%, mungkin di 30% yang ke 510. Tetapi apabila dia mau menjemput PR-nya bisa ke angka 440 teman-teman ya. Oke, nah itu tapi kalau kenaikannya 900 tepat teman-teman. Kalau teman-teman pengen ke 900, contoh nyangkut di sini masih bisa kejemput kok teman-teman. Kita lihat MA10-nya besok ya. MA10-nya mulai menuju ke bawah atau dia malah masih di atas. Kalau masih di atas berarti ini sudah akan menandakan kenaikan teman-teman. Nah, nggak kelihatan sih di sini MA10-nya sih. Ada teh. Oh, lagi menuju ke bawah teman-teman, biru tuh dikit ya. Biru dikit ke bawah ya. Jadi di atas MA20 tapi lagi ke bawah dikit ya. Nah, itu teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, yang birunya ke bawah ya. Nih, teman saya gedein tuh, yang birunya menuju ke bawah ya. Nah, mudah-mudahan sih mudah-mudahan ada pantulan ada di sini ya. Untuk 20% atau 30%. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan membantu untuk Nobu ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan. Tapi untuk kenaikan saya pikir 900 bisa, teman-teman ya. Jadi saya tidak akan memikirkan besok naik atau tidak, yang penting teman-teman ke 900 bisa aja. Karena apa, ini skala merahnya sangat tinggi banget. Ini tanda-tanda mereka mau melakukan aksi ke arah sini ya. Untuk akuisisi juga sampai bulan April kok teman-teman. Jadi ini masih bahas keluar berita, dimanfaatin aja sama bandar lokalnya, tetapi bandar asing malah masuk gitu kan. Nah, itu yang menjadi wah ini ada berita bagus, tinggal tunggu aja di harga murahnya gitu kan. Kapan harga murahnya? Nah, ini kan harus ini teman-teman di angka 400-an, 410 teman-teman di sini nih. Jadi hasilnya 409 tapi kalau dia ke bawah, contohnya ke bawah gitu ya. Tunggu MA10 di bawah candle seperti biasa teman-teman. Itu mungkin akan tanda-tanda kenaikan.
ya. Tapi kalau dia ke atas ya silakan aja ke atas, targetnya aja 900 teman-teman untuk Shinobu ini. Nah, biar teman-teman istilahnya biar tidak nanya lagi targetnya kemana, ke sini teman-teman. Target ke angka target 02 2025. Nah, udah. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Saya ingin ke teman-teman itu ketika melihat suatu gambar lukisan market maker ini ya, istilahnya trading view-nya, dengan melihat secara sekilas saja, oh mau ke sini, oh MA10 lagi ke bawah nih, mau turun, kapan, tunggu di sini gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau saya tidak cenderung, saya tidak, kalau mau ngambil yang penting MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas, dan posisi yang 3 garis ini teman-teman secara keseluruhan lihat apakah dia sudah di garis murahnya ataupun tidak ya. Mungkin kalau di harga murah tapi dia malah ke bawah, berarti saya aja sudah beli di harga murah gitu kan. Terus lihat di sini pergerakan di sininya, apakah dia main di antara harga murah sama harga setengahnya, atau dia cenderung mainnya di atas di sini teman-teman, di harga menengah ke atas ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa mempertimbangkan itu gitu kan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.